sekali lagi saya ucapkan salam, mohon untuk dijawab secara seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Wah, yang Ikhwan dan Akhwat ini kurang kompak nih. Yang Ikhwan kita cek dulu suaranya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian. Untuk mempersingkat, karena agenda beliau di Yogyakarta ini sungguh sangat padat, kita berikan takbir kepada Ustadz Doni. Takbir! Masya Allah. Dan kita sambut Syekh Usman dengan pekikan takbir. Masya Allah. Alhamdulillah. Waktu dan temannya kami persilakan kepada Ustadz Doni dan Syekh Usman. Tafadhol. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sungguh sangat senang sekali dan berbahagia. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Baiklah, pada pagi hari ini dikarenakan keterbatasan waktu, saya akan segera memberikan waktu dan tempat untuk Syekh Utsman Ibnu Faruq dari Amerika Serikat untuk memberikan nasihat-nasihat buat kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Syekh, I introduce you already, and because of the time, I give you the opportunity to start the lecture. 15 you must stop. I will give you the code. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, one of the things that I see here is a lot of young brothers. Alhamdulillah, apa yang saya lihat pada pagi hari ini adalah kebanyakan anak-anak muda. Alhamdulillah. Islam has always been a religion that was taken up by the youth. Islam itu adalah agama yang dari awalnya memang dimulai dengan anak-anak muda. There is a hadith in Sahih Muslim Ada sebuah hadis di dalam Sahih Muslim of a young boy, mengenai seorang anak laki-laki. and his parents used to send him to learn magic. Orang tuanya sering meminta dia untuk sering belajar sihir. And we know magic is haram. Dan kita tahu sihir itu adalah haram. And this was in the time of Bani Israel. Bani Israel. Itu adalah bawaan dari Bani Israel. The Prophet ﷺ told us about it. Tetapi Nabi Muhammad SAW melarangnya. This young man, when he used to go learn the magic, on the way he met an alim. Alim. Scholar. Pada waktu anak muda ini belajar sihir, di tengah-tengahnya dia bertemu dengan seorang yang soleh. And on the way when he met this alim, he would hear good things. Dan pada waktu dia bertemu dengan orang soleh itu, dia mendengarkan hal-hal yang baik. And when he went to the magician, he learned bad things. Dan pada waktu dia belajar kepada tukang sihir, dia mempelajari hal-hal yang buruk. I'm saying this because you're going to be affected in this way. Saya berbicara mengenai ini karena kalian semua ini nanti mungkin bisa terpengaruh. There is the Western media Ada media-media dari barat and media from everywhere almost. dan media dari mana saja. They're going to want you to lose your religion. Mereka ingin supaya kalian terlepas dari agama kalian, To lose your haya. terlepas dari rasa malu kalian, To lose your hijab.
terlepas dari hijab kalian, to lose your salah, terlepas daripada sholat kalian, to destroy your akhirah untuk menghancurkan akhirat kita, for a fake pleasure. untuk kesenangan yang palsu. And this is the example of the magician. Dan itulah contoh daripada seorang tukang sihir. And then you're going to hear those that will call you towards good, And, those that will call you towards good things. ya, dan kita harus mendengar hal-hal yang mengarahkan kita kepada hal yang baik, Towards the Quran and Sunnah, menuju kepada Quran dan Sunnah, towards the hijab and hayat, supaya kita mengenakan hijab dan juga kita mempunyai rasa malu, towards da'wah, menuju untuk berdakwah. which is the example of the alim. Dan itu adalah contoh daripada orang yang soleh. So this young man, he became confused. Maka orang-orang muda ini nanti akan dibuat bingung, Which one is better, learning magic, mana yang lebih baik, belajar sihir, which would bring him power in dunya, yang mana bisa menjerumuskan kita di dunia, or learning with the alim atau belajar dari orang soleh that would bring him the akhirah. yang membawa kita ke akhirat. So one day, Maka pada suatu hari a big beast, like a big animal, ada seekor lebah yang besar blocked the way of the people. menutup jalan orang. And this young boy took a small rock, Kemudian anak muda ini mengambil batu yang kecil. and he said, Ya Allah, Dia berkata, ya Allah, if the alim is on haq, if he's on the truth, jika orang yang soleh itu adalah yang benar, di jalan yang benar, let this beast die from a small rock. biarlah lebah itu mati oleh batu yang kecil ini. So he threw the rock, Maka dia melemparkan batu itu and the beast died, dan lebah itu mati. which was a miracle. Itu bisa disebut sebagai mujizat. So he stopped going to the magician, Lalu akhirnya anak muda ini berhenti menemui tukang sihir. and he started to learn knowledge. Lalu kemudian anak ini mulai belajar yang kebenaran. So the scholar told him that you now, Allah will bring you to fame. Same. Allah will make you famous. Oke. Lalu ulama mengatakan kepada anak muda ini bahwa kamu akan terkenal. But with fame comes tests. Tetapi kepopuleran itu nanti akan menjadi ujian. So when they grab you, Maka ketika dia menjadi terkenal, don't tell them where I am. jangan katakan di mana saya berada. So this young man, he started to give da'wah, Lalu kemudian anak muda ini mulai berdakwah, and Allah would cure people on his hand dan Allah juga menyembuhkan orang-orang melalui tangannya, with no magic, tanpa sihir, no haram. tidak ada yang haram. Because in the end, all the power is with Allah. Karena pada akhirnya semua kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. So this young man, a time came that many people started coming and learning from him. Lalu kemudian datang suatu saat banyak orang yang datang ke anak muda ini untuk belajar. So the king had one wazir, wazir, the minister, Ada seorang raja yang mempunyai perdana menteri who had gone blind. yang buta. So he went to this young man. Lalu perdana menteri ini mendatangi anak muda itu, He said, "Can you restore my eyesight?" bisakah memulihkan pandangan mata saya? So he told him, "No, Dia bilang tidak bisa, only Allah can restore it. hanya Allah yang bisa mengembalikannya. But I will make dua for you. I will make dua for you." Ya, saya akan berdoa untuk Anda, And through his dua, Allah restored his eyesight. dan melalui doa tersebut Allah mengembalikan pandangan mata menteri tersebut. So when the king saw the wazir, Jadi ketika raja itu melihat perdana menterinya and he could see again, dan dia bisa melihat kembali, he told him, "You must have gone to a strong magician. You must have gone to a very strong magician." maka dia berpikir bahwa kita sudah punya seorang tukang sihir yang hebat. So he told him, "No, this is by the will of Allah." Tetapi perdana menteri itu mengatakan tidak, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. But the king was kafir. Tetapi raja itu adalah seorang kafir, And the way of the salihin, the righteous, they get tested. dan untuk orang-orang yang soleh itu adalah ujian. So he tortured the wazir, tortured his Maka minister, kemudian raja itu menyiksa perdana menterinya sendiri. until he found that kid. Sampai akhirnya raja itu menemukan anak muda tersebut. Tes.
Tes. Ya, please continue. And this is not like a fake story. Nah, ini bukan cerita yang diada-adakan ya. It's not Iron Man or Spider-Man. Bukan Iron Man atau Spider-Man. Those are fake. Yang semuanya palsu. It's just an actor in a bathing suit. Ya, itu hanya aktor yang di belakang kostum. With a green screen and CGI. Ya, yang menggunakan latar belakang hijab dan teknik komputer. But this is true news. Tetapi ini adalah kisah yang sebenarnya. That's in the Sahih of Imam Muslim. Ada di dalam hadis Sahih Muslim. So the young man, when they tortured him, he told them where the alim is. He told them where the alim, the old man that Oh. is teaching. Oh, the boy was tortured. Yes, and then he told them where the alim is. Kemudian anak muda ini disiksa. Lalu anak muda ini akhirnya memberitahukan di mana orang alim yang pertama kali mengatakan pada dia. So the king told the alim, Lalu akhirnya raja itu berkata kepada orang soleh itu leave Islam untuk meninggalkan Islam, or I'll kill you. atau saya akan membunuh kamu, I'll cut you in half. akan dipotong menjadi dua. But he was a person of iman. Tetapi orang soleh itu adalah orang yang beriman. He didn't care about dunya. Dia tidak peduli dengan dunia. He didn't leave Islam. Dia tidak meninggalkan Islam. And they killed him. Lalu akhirnya orang soleh itu dibunuh. But the young man, Tetapi anak muda itu, the king said to him, leave Islam. raja juga mengatakan anak muda itu untuk meninggalkan Islam. He told him no. Dia bilang tidak. He told him, then I'll kill you. Lalu raja bilang juga, saya akan membunuhmu. He told him, do whatever you like. Kata anak muda itu, lakukan saja apa yang kamu mau. So the king told his soldiers Lalu raja itu berkata kepada tentaranya to take him on top of a mountain. On top of a mountain. untuk membawa anak muda itu ke atas gunung, And throw him off. lalu melemparkan dia. The young man, he made dua. Anak muda itu berdoa. When you become close to Allah, Allah accepts your dua. Ketika kita berada dekat, akan menjawab doa kita. But you have to work on getting close to Allah. Tetapi kita harus berusaha dekat dengan Allah. You have to sacrifice your desires. Kita harus mengorbankan keinginan kita. You have to stick to what's the haqq, Kita harus berpegang pada kebenaran, as this young man did. seperti yang dilakukan oleh anak muda ini. So he made dua. Lalu kemudian anak muda itu berdoa. Allah made the mountain shake. Allah membuat gempa di gunung itu. The soldiers fell off, Kemudian tentara itu malah terjatuh. but the young man was fine. Tetapi anak muda itu selamat. But to show you how brave he was, Tetapi untuk menunjukkan kepada kalian bagaimana beraninya anak muda ini, he didn't run away. dia tidak lari. He went back to the king. Dia malah kembali kepada raja itu. He told him, Allah protected me. Dia bilang, Allah melindungi saya. The people of Kufr, Orang-orang kufar, they always want to make excuses. mereka selalu mencari alasan. Like when you see a miracle, Sama seperti ketika mereka melihat mukjizat, they say, no, it's just a natural thing. itu mereka bilang, itu hal biasa. So they told him, the soldiers, to take him, new soldiers, to take him to the ocean and throw him off a boat. Lalu kemudian raja memerintahkan tentaranya untuk membawa anak muda ini menaiki perahu ke laut supaya dilemparkan ke laut. When they went to the ocean, Ketika mereka sampai di laut, this young man, he made dua, anak muda ini kembali berdoa. and Allah subhanahu wa ta'ala made it so that all the soldiers fell off, Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat tentara-tentara itu terjatuh dari perahu, but Allah protected this young man. tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi anak muda ini. Then the young man went back to the king. Lalu anak muda ini kembali lagi ke raja. He told him, if you want to kill me, Dia bilang kepada raja, jika raja ingin membunuh saya I will show you how. akan memberitahu bagaimana caranya. Gather all the people Kumpulkan semua orang, and then tie me up kemudian ikat saya, and shoot me with an arrow. lalu panah saya, But before shooting the arrow, tetapi sebelum memanah saya, say in the name of Allah, the Rabb of this boy. katakan dengan menyebut nama Allah milik alam semesta. Now why did the king want to kill the boy? Mengapa raja itu ingin membunuh anak muda ini? Because he wanted to finish Islam. Karena dia ingin menghancurkan Islam. He didn't want the guidance to spread. Dia tidak mau Islam tersebar.
That was his plan. Itu adalah rencana dia. Yamkurun, they make plans. Mereka membuat rencana Wa makar Allah, and Allah makes his plan. dan Allah makes it. His plan. They have their plans, and Allah has his own plan. Oh, mereka membuat rencana sendiri dan Allah juga punya rencana sendiri. Wallahu khairul makirin, and Allah is the best of planners. Dan Allah adalah pembuat rencana yang paling baik. When they gathered all the people, Ketika mereka mengumpulkan semua orang and he shot the arrow, dan dia menembak dengan panah saying in the name of Allah, the Rabb of this boy, dengan mengucapkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa, the boy died. kemudian anak muda itu meninggal. But the people realized Tetapi kemudian orang-orang baru menyadari that the king could not kill him bahwa raja tersebut tidak bisa membunuh anak muda itu except by taking the name of Allah. kecuali dengan menyebut nama Allah. So all the people became Muslim. Lalu kemudian semua orang itu menjadi muslim. So who was successful? Jadi siapa yang sukses? The young boy that got killed, Anak muda yang terbunuh itu or the king? atau raja yang membunuh anak muda itu? Who? Kira-kira siapa? Hah? Siapa? Young boy. The young boy. Yes. In this dunya, you're gonna die anyway. Di dunia ini kita semua akan mati. Nobody will live here forever. Tidak ada yang akan hidup. And if you can get Jannah, Dan ketika kita bisa memperoleh jannah like this boy, seperti anak muda ini, you're successful. maka kita orang yang sukses. The king wanted to stop Islam, Raja itu ingin menghentikan Islam, but his own plan spread Islam. tetapi tindakannya malah membuat Islam makin tersebar. The king, he made ditches, like big, ditch, like a big pit, like he dug, Oh, jadi raja itu mencoba membuat seperti saluran air and he lit fire in them. dan dia menyalakan saluran itu dengan minyak. And he told the people, leave Islam, Maka dia bilang kepada orang-orang untuk meninggalkan Islam, or my soldiers will throw you in it. atau tentara kami yang akan membuang kamu ke dalam saluran api itu. But their iman had become so strong, Tetapi iman mereka menjadi sangat kuat, they didn't leave Islam, mereka tidak meninggalkan Islam. even when they were being thrown in the fire. Meskipun mereka dibuang ke dalam api. But remember, Tetapi ingat, the fire of dunya api yang ada di dunia ini is nothing in compared to the fire of tidak akhirah. ada apa-apanya dengan api di neraka nanti. In this dunya, death is instant. Di dunia ini mati itu adalah langsung saja. But the life of the akhirah is forever and ever. Tetapi kehidupan di akhirat itu selama-lamanya. So when they were being thrown in, there was a mother. Maka ketika mereka sedang dilempar ke api itu ada seorang ibu Who had a small baby yang mempunyai seorang bayi that was still breastfeeding. yang masih menyusui. And when they were about to throw her, she Dan- became afraid for her child. Dan ketika tentara itu mau membuang ibu itu ke dalam api, ibu itu merasa khawatir dengan bayinya. And Allah showed us a miracle Dan Allah SWT menunjukkan mukjizatnya. where that baby spoke, Ketika bayi itu berbicara, and she told the mother bayi itu berbicara kepada ibunya that be firm on iman, bahwa supaya ibunya berpegang teguh pada imannya. because the hardships of this world Karena kesulitan di dalam dunia ini are nothing compared to the akhirah. tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehidupan di akhirat. I'm summarizing from the hadith Ya, saya mencoba meringkas dari hadis itu as a reminder for all of you sebagai nasihat untuk kalian semua and myself dan juga untuk saya sendiri, that people before us have sacrificed so much for iman. bahwa orang-orang sebelum kita sudah mengorbankan diri mereka untuk iman. So why would we leave our salah? Mengapa kita harus meninggalkan sholat kita? Why would we leave our hijab? Mengapa kita harus menanggalkan hijab kita? Nobody's throwing us in the fire. Tidak ada yang melempar kita ke dalam api. Nobody's cutting us up into pieces. Tidak ada yang membelah kita menjadi dua. One of the great examples, Salah satu contoh yang paling baik which all of you should look up more information after the dars, adalah kalian mencoba mencari informasi. is a Sahabi named Mus'ab Adalah seorang sahabat bernama Mus'ab ibn Umair. ibn Umair. Ibn Umair. He was from the richest of the Sahaba. Dia termasuk
orang yang paling kaya daripada sahabat-sahabat. I mean from the youth, from the young. Dan dia termasuk golongan anak muda. When new things would come from outside of Mecca, Ketika hal yang baru masuk dalam kota Mekah, the best things he would get for himself. dia yang duluan dapatnya. Like today, we may like the best shoes. Ya, mungkin kalau zaman sekarang ada sepatu yang paling bagus. What do you guys like? Nike Air Force Ones or Apa? Sepatu apa yang paling Adidas, disukai? Jordans, shell toes? You guys don't know shoes? Flip flops? The best cologne, like the Atar, Atau mungkin parfum yang paling terkenal? like this type. Ya, seperti itu. He would get it before anybody else. Jadi Mus'ab ini akan mendapatkan apa yang pertama kali masuk ke Mekah. So best clothing, Baju-baju yang maybe some paling good, Nike Tech or Huh? Nike Tech. Nike Tech. It's just, they will know Nike Tech. I hope they will. Or Gucci, Prada. Oh, seperti merek Gucci gitu ya. So imagine he was living an amazing life. Ya, jadi sebelumnya anak muda ini hidup di dalam hidup yang luar biasa. In all of Mecca, he was best dressed, Jadi di seluruh Mekah dia yang berpakaian paling bagus, the best smell, bau yang paling baik, living the good life. pokoknya hidupnya paling baik. Then he heard about Islam, Lalu kemudian dia mendengar tentang Islam. and he loved the truth. Lalu kemudian dia mencintai kebenaran Islam. When he became Muslim, Lalu ketika dia menjadi Muslim, his family took all his wealth away, keluarganya mengambil semua daripada Mus'ab. and they tied him up, Kemudian Mus'ab diikat, but he escaped. tetapi dia berhasil melarikan diri. And he was one of the first Sahaba to go to Medina. Dan dia adalah termasuk sahabat yang pertama kali pergi ke Madinah. And he was very young like you. Ketika itu dia masih sangat muda seperti kalian. So don't think right now I'm a kid, Jadi jangan kan saya ini masih kecil, I'm just gonna waste time. saya hanya akan membuang-buang waktu. Someday when I'm old, Nanti kalau saya sudah tua, then I'll sit in the masjid. baru saya mau duduk di masjid. Islam is for the youth. Justru Islam itu adalah untuk anak muda. This young man, he laid the foundation in Medina. Jadi anak muda ini, sahabat ini, meletakkan dasar Islam di Madinah. When he went to Medina, Ketika dia ke Madinah, another young man named Mu'adh ibn Jabal. ada anak muda lagi namanya Mu'adzir. Mu'adh ibn Jabal. Mu'ad, Mu'adh. Mu'ad, Mu'az. oh Mu'az. Ya, Mu'az yang Jabal. Those young men together, they gave da'wah. Anak-anak muda itu berdakwah di Madinah. And huge tribes became Muslim. Dan ada sebuah suku yang besar menjadi Muslim. As you are young, this is your job now. Jadi kalian sebagai anak muda, inilah tugas kalian. Because of their da'wah, Karena dakwah mereka, Rasulullah SAW chose Medina to go to Hijrah. Nabi Muhammad SAW memilih Madinah untuk berhijrah. Allah had ordered it, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. but this was the means. Tetapi itulah hikmahnya. When the Battle of Uhud came, Battle of Uhud, Battle of Uhud. Oh, the war, the war. Ya. Uhud. Jadi ketika ada perang Uhud, Mu'adh ibn Jabal had the flag of Islam. Mu'az yang memegang bendera Islam. Today you have the flag of Islam. Sekarang hari ini kalianlah yang memegang bendera Islam. You are the banners of Islam. Kalianlah cermin daripada Islam. When the kuffar attacked him, Ketika orang kufar menyerang Mu'az, they cut off his arm. mereka memotong tangan kanannya. Imagine your arm being cut off. Bayangkan tangan kita dipotong. It's not a Japanese anime. Ya, ini bukan musuh Japanese atau Japanese? Japanese. Japanese. Jadi tidak seperti musuh Jepang gitu. This is real. Ini sangat nyata. Imagine you have no arm. Bayangkan kita tidak punya tangan. What would you do? Apa yang kita akan lakukan? Run. Lari? Be honest. Jujur saja. Huh? But this Sahabi, he grabbed the flag with his left arm. Tapi kemudian sahabat ini memegang bendera Islam itu dengan tangan kirinya. He was young like you, Dia masih sangat muda seperti kalian. but he kept fighting Tetapi dia tetap berjuang. until his left arm was cut. Sampai kemudian tangan kirinya juga dipotong.
Now he has no arms. Jadi sekarang dia tidak punya tangan kanan kiri. Did he let the flag fall? Apakah dia membiarkan bendera Islam itu jatuh? Wallahi no. Wallahi tidak. He grabbed the flag with his bosom. Dia merangkul bendera itu dengan sisa lengan yang masih ada. They were hitting him with swords, Mereka juga menusuk dia dengan pedang, shooting him with arrows, menembak, memanah dia. but like a real live superhero. Tetapi dia seperti superhero yang nyata. This young Sahabi Sahabat yang muda ini held the banner of Islam tetap memegang bendera Islam until there was even a drop of blood in his body. sampai titik darah penghabisan. He is a true success, Dia adalah contoh sukses yang paling nyata. a person of Jannah. Seorang yang dijanjikan jannah. In this world, Di dunia ini, he may have enjoyed nice clothing for a while, mungkin dia menikmati kemewahan dengan baju-baju yang paling bagus untuk sementara. and nice shoes, Atau mungkin sepatu yang bagus. but everything gets old. Tetapi semuanya nanti akan menjadi usang. Your shoes get old, Sepatu kita akan usang, your clothing gets old, baju kita juga akan usang, it's no longer stylish. tidak menjadi list lagi. Even you get old. Meskipun kita nanti menjadi tua. But in Jannah, you live forever. Tetapi di jannah kita akan hidup selamanya. You never get old, Kita tidak akan pernah menjadi tua. you never get bored, Kita tidak akan pernah bosan. you never get sad. Kita tidak pernah merasa sedih. So what's more important, this life or Jannah? Jadi mana yang lebih penting? Hidup ini atau jannah? Alhamdulillah. I can't hear you guys. What's more important, this life or Jannah? Kurang dengar tadi apa? I still can't hear you guys. This life or Jannah? I hear women more than I hear men. What, they want Jannah, you guys don't want Jannah? What's more important, this life or Jannah? Mana yang lebih penting? Hidup di dunia ini atau di jannah? So next time Shaitan whispers in your ear, remember that. Maka lain kali ya, nanti kalau setan sesuatu di telinga kita harus mengingat itu. Next time Shaitan tempts you with music Maka ketika setan membisikkan kita mendengarkan musik or movies atau menonton film or haram, atau melakukan yang haram, remember Jannah ingatlah jannah. and the importance of Jannah. Dan itulah pentingnya jannah. Remember the boy from the hadith of the boy and the king. Ingatlah kisah tadi anak muda dengan raja. Remember Mu'adh ibn Jabal. Ingatlah Mu'asab Mu'adh ibn Jabal ibn Jabal and Mus'ab ibn Umair. dan Mu'asab ibn Amir. And remember the sacrifices they did for Islam. Dan ingatlah pengorbanan yang mereka lakukan untuk Islam. This is not something just for the past. Ini bukan hanya sesuatu dari masa lalu. Today, alhamdulillah, Hari ini, alhamdulillah, there are many young brothers and young sisters banyak anak-anak muda who are coming to Islam, yang masuk ke dalam Islam and they're becoming the means dan mereka menjadi contoh atau simbol of thousands of people becoming Muslim. dari ribuan orang yang masuk Islam. I was in South America, Waktu itu saya pernah datang ke Amerika Selatan, in a country called Venezuela. ke sebuah negara bernama Venezuela. I was going to go from one city to the next, Saya waktu itu ingin berpindah dari suatu kota ke kota yang lain, and a drunk man came up to us. dan ada seorang yang mabuk mendatangi kami. This is my own story. It's not YouTube. Ya, ini kisah saya sendiri ya, bukan yang di YouTube. This drunk man, he was making fun of us Orang mabuk itu mengolok-olok kami because I was dressed Muslim. karena pakaian kami. So I started to speak to him. Lalu saya mulai berbicara kepada orang itu. People told me, leave him, he's drunk, maybe he'll attack you. Orang bilang tinggalkan saja orang itu, dia orang mabuk. I told him, let him attack you. I told him, it's okay, let him attack. Ya, biarkan saja kalau dia mau menyerang saya. If he attacks, we'll put him on the floor. Kalau dia menyerang, kita banting dia ke lantai. So I started to tell him about Islam. Lalu kemudian saya mulai menantang dia mengenai Islam. People told me he's not going to understand. Orang bilang dia tidak akan mengerti. I said, my job is to give da'wah. Saya bilang tugas saya hanya untuk berdakwah. So our bus was going to leave. Lalu waktu itu bus kita sudah mau pergi.
So I gave him a pamphlet about Islam, a flyer. Waktu itu saya berikan pamflet mengenai Islam kepada orang mabuk itu. And with the marker, I wrote the address of the masjid in that town. Lalu saya menandai alamat masjid yang ada di kota itu. I told him, go here. Saya bilang pergi ke masjid ini. But he was drunk, Ya, memang pada waktu itu dia mabuk. and we left. Lalu kemudian kami pergi. When we got to the next city, Lalu ketika kami sampai di kota yang lain, in a few days, setelah beberapa hari, we got a call from the masjid. kita mendapat telepon dari masjid. Said, did you guys send a drunk guy here? Lalu masjid itu bertanya kepada kami, apakah kamu mengirimkan orang mabuk ke masjid kami? I told him yes. Saya bilang iya. They said he took a shower, Lalu yang masjid itu bercerita bahwa orang mabuk itu akhirnya mandi. he sobered up, Sobat. became sober, like not drunk. Oh, jadi sudah sehat segar gitu, tidak mabuk lagi. And they spoke to him, Lalu kemudian mereka berbicara kepada orang itu and he became Muslim. dan alhamdulillah orang itu menjadi muslim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oh no, that was really weak. Allahu Akbar! There you go, you guys are awake. That was late, bro. You missed the bus, bro. You missed the bus. You gotta pass it. Ya, ketinggalan bus. So, many years later, Lalu beberapa tahun sesudahnya, I was in America, waktu itu saya di Amerika, and we had a big gathering of Muslims. ada sebuah perkumpulan besar ya dari orang-orang muslim. And a man came to me, Dan seorang laki-laki mendatangi saya, handsome man. orangnya ganteng, Not as handsome as me, but ya, like me. I said No, no, no. handsome man. Not kidding. Handsome like Gandhi. Lalu, With a big beard, oh, jenggotnya panjang. and he hugged me. Lalu dia memeluk saya. He told me, you remember me? Dia bertanya pada saya, kamu ingat saya? I meet a lot of people, Saya berjumpa dengan banyak orang and I usually don't remember them. dan saya sulit sekali untuk mengingat semuanya. But I just say yes, yes, yes. Saya hanya bilang iya, iya, iya. Because you don't want to make them feel bad. Right? Ya, supaya orang itu tidak kecewa. So I was trying to think, where do I know him from? Saya berpikir di mana saya ketemu orang ini. And I couldn't remember. Saya tidak bisa ingat. I don't think I ever saw him before. Saya pikir saya tidak pernah bertemu dia He sebelumnya. told me, you don't remember me? Dia bilang lagi, kamu tidak ingat saya? I don't know, akhi. Saya bilang tidak. He told me, I'm that drunk guy you gave da'wah. Dia bilang saya adalah orang mabuk itu yang kamu beri pamflet. Subhanallah, he became Muslim. Subhanallah, dia menjadi muslim. He became a da'i, Dia menjadi seorang dai and hundreds of people became Muslim with dan him. ratusan orang menjadi muslim di tangan dia. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar! Nice. Nobody's left the bus. That was good, man. Stay on the bus. Yeah. Stay on the bus. I'm gonna make a t-shirt, stay on the bus. Yes, good. Good. Save the drama for your mama. Ya. Dan- Like this, there is, if you go to the One Message Foundation Ya, channel, jadi kalau teman-teman di sini nanti buka channel di YouTube ya, namanya One Message Foundation. you will see a video of a brother in the United Kingdom, in Leicester. Ya, ada sebuah video mengenai seorang anak muda di Inggris ya, di London. His name is Hussein. Nah, namanya Husain. He's white. Dia orang kulit putih, He became Muslim, dia menjadi muslim and now 175 people became Muslim with dan him. sudah ada 175 orang menjadi muslim di tangan dia. Allahu Akbar. Now the question is, Nah, sekarang pertanyaannya, what will be your legacy? apa yang akan kita wariskan? Every one of us has to be a da'i. Setiap orang dari kita harus menjadi dai. Every one of us has to support the da'wah Setiap orang dari kita harus mendukung dakwah on the Quran and the Sunnah, berdasarkan Quran dan Sunnah, on the way of the Salaf al-Ummah, mengikuti jalan salafi ummah. so that you can take this banner of La ilaha illallah Maka itu kita bisa memegang bendera La ilaha illallah all over the world. dimanapun di seluruh dunia. Don't think I can't. Jangan pikir saya bisa. You can. Kalian bisa. Allah has made it easy now. Sekarang Allah sudah mempermudah. I'm in America, Saya di Amerika in one park, di sebuah taman and Allah has taken that da'wah to every corner of the world. dan Allah sudah membuat dakwah di taman itu ke seluruh penjuru dunia. How? Bagaimana caranya? There's no government supporting me. Tidak ada dukungan dari pemerintah, There's no major organization. tidak ada organisasi yang besar. It's all people like you.
Semuanya tersebar gara-gara orang-orang seperti kalian who use their social media yang menggunakan media sosial to spread da'wah. untuk menyebarkan dakwah. Instead of posting videos with music Daripada memposting video-video dengan musik or TikTok dances atau joget-joget TikTok, and spreading haram, itu menyebarkan haram. I think you guys know TikTok dancing. I see some reactions here. Yes. It's useless. Itu tidak berguna. Nobody cares somebody can dance or not. Ya, siapa yang peduli dengan orang berdansa? But if you use your social media Tetapi kalau kalian menggunakan media sosial to kalian spread the da'wah, untuk menyebarkan dakwah, then you can make a difference around the world. maka kalian bisa membuat perbedaan di dunia ini. A global da'wah. Global dakwah. There are people that have translated my videos Ada orang-orang yang menerjemahkan video kami into your language, kepada bahasa kalian. and I don't even know who they are. Dan saya tidak tahu siapa orang itu. But Allah wrote their ajr. Tetapi Allah sudah mencatat amal dia. So become active. Jadi menjadi aktif. When you go to school, Ketika kalian masuk sekolah, give da'wah to your classmates. berikan dakwah kepada teman sekelas kita. Give da'wah to your neighbors. Berikan dakwah kepada tetangga kita. Amongst our sisters, Di antara saudara-saudari perempuan, when you see other girls ketika kalian melihat wanita lain leaving the hijab, yang tidak mengenakan hijab, tell them this is the order of Allah. katakan kepada mereka ini adalah perintah daripada Allah. Tell them, what do you love more, the dunya or the akhirah? Tanyakan kepada mereka, kamu mencintai dunia atau akhirat? When you see a sister with the khimar, like the cloth on her head, hijab, Ya, ketika kalian melihat teman-teman wanita yang no hijab, with hijab, dengan hijab, but she's talking to a boy, tetapi dia ngobrol dengan laki-laki, tell her, fear Allah. katakan kepada mereka, takutlah akan Allah. Don't do what Allah made haram. Jangan lakukan sesuatu yang haram. For our brothers, Untuk yang teman-teman laki-laki, when you see young men ketika melihat anak-anak muda yang lain leaving the salah, meninggalkan sholat or talking to girls, atau berbicara kepada perempuan or smoking, atau merokok, tell them it's haram. katakan itu haram. Tell them, fear Allah. Katakan takutlah kepada Allah. Come together in the masjid. Datang bersama-sama ke masjid. Encourage each other towards knowledge. Saling menghimbau dengan ilmu pengetahuan. Getting married in the halal. Menikah dengan halal. Even if you're young. Meskipun masih muda. You guys ready? Siap? I know you guys are ready. So we ask Allah to make us all part of the global da'wah. Maka marilah kita memohon kepada Allah supaya ini menjadi bagian daripada dakwah global. When you go online, Ketika kita online, don't waste your time jangan buang waktu kita watching little kittens, little kitties. menonton hal yang tidak berguna. Huh? Little kiddies. Oh, kucing, menonton kucing, video-video kucing. What's coaching? Kucing is cat. Cat. No more cat videos. Ya, jadi nggak perlu nonton video-video kucing. No more watching kuffar actors. Tidak perlu menonton aktor-aktor dari kufar. Use your time Gunakan waktu kita and your social media dan sosial media for kita da'wah. untuk dakwah. Who's ready? Siapa yang siap? You ready? Siapa yang Oh, Ahwat not ready. Huh? Ahwat not ready. Nobody ready from the women? Siapa yang siap? Raise your hands. Who's ready? Brother, man, this is really weak. Who's ready? Raise your hands. Siapa yang siap? Okay, who wants Jannah? Siapa yang mau ke jannah? You guys in the middle don't want Jannah? Raise your hands. You guys in the middle, no Jannah? Tidak ke jannah? Who wants Jannah? Raise your hand. Allahu Akbar. Then raise your hand that you want to do the da'wah. Maka angkatlah tangan kalian kalau kalian mau berdakwah. Ready? Siap? Allahu Akbar. Easy there. Yes. You keep missing the bus, bro. Okay. Inshallah, we'll open up for questions. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Wah, cepet banget. Itu yang pertama tuh, Mbak yang di belakang. Ada mic-nya. Untuk pertanyaannya, saya bercerita sedikit. Dari 3 putri saya itu, 2 putri terakhir itu sempat mengalami Islamophobia. The 2 daughters of her has the Islamophobia. Bukan Muslim, Bu, anaknya.
Muslim. Jadi menghadapi perlawanan dari sekolahnya dulu. Oh, there is attack from their school. Sekolahnya adalah sekolah negeri saat itu. Oh, the school is not Islamic school. Saat putri saya yang kedua itu mengenakan kerudung yang lebih besar, When her second daughter wear the hijab, itu dibilang radikal. they say that the daughter is radical. Saat itu baru kelas 6 SD, adiknya kelas 2. Oh, the daughter is still in the basic school. So what is not the daughter is Islamophobic, but take back school. Ya, Bu, pertanyaannya Bu? Ya, saat itu saya memilih untuk menghindari, jadi semacam melarikan diri, memindahkan anak ke madrasah. Okay, so the mother choose to avoid the daughters and then move to a madrasah school. Kakak yang kedua langsung ke pondok. Yeah, the second sister went to the boarding school, Islamic. Berkaitan dengan tadi perjuangan melawan orang kufar, begitu, apakah tindakan saya salah? Okay. Karena belum mampu berdakwah saat itu. Okay, so the Terima mother kasih. asked you. First thing, to put your children in a good environment, an Islamic environment is good. Jadi pertama-tama tindakan ibu yang memindahkan anak ibu ke sekolah Islam ya dengan lingkungan yang lebih baik itu sudah sangat baik Bu. So she did the right thing. Ya, jadi ibu melakukan hal yang baik. Secondly, Yang kedua, this is a Muslim country. ini adalah negara dengan penduduk Islam yang besar. We will not tolerate Islamophobia. Kita tidak akan mentoleransi Islamofobia. In America, Di Amerika, our women, wanita-wanita kami, they wear the hijab mereka mengenakan hijab and the niqab. dan juga cadar. And we're not afraid of the government Dan kita tidak takut dengan pemerintah or society, ataupun masyarakat. even though we're less than maybe 2%. Meskipun kami kurang dari 2%. So here, Jadi di sini we're 80% more Muslims. 80% lebih adalah Muslim. Don't tolerate it. Jangan toleransi ke Islamofobia. Go speak to your leaders, Katakan kepada para pemimpin kita, the ulama, ulama and your government officials, atau mungkin pemerintah, and go to that school, dan pergi datangi sekolah itu and tell them dan katakan kepada mereka that the hijab bahwa hijab is the order of Allah, adalah perintah Allah and it's an honor, dan itu adalah kehormatan and it's not extremism. dan itu bukan ekstremis. In fact, every religious tradition has hijab. Bahkan setiap agama memerintahkan berhijab. In the Old Testament, you have the hijab. Di Perjanjian Lama di dalam Bible itu juga ada perintah berhijab. In the New Testament, they have hijab. Di Perjanjian Baru juga ada perintah berhijab. Ask them, when did you ever see a Christian painting of Mary except in hijab? Kita tidak pernah melihat lukisan lukisan Maria di agama sebelah atau di Kristen. Tidak. So was she an extremist? Jadi apakah Maria yang berhijab itu boleh disebut ekstremis? And our mothers, Ya, juga ibu-ibu kita, Khadija radhiyallahu anha, Ibu Khadijah, Aisha radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu Ummahat al-Mu'minin, ya, the mothers of the believers, ya ibu-ibu daripada orang-orang beriman, they all wore the full hijab. semuanya mengenakan hijab. Were they extremists? Apakah mereka ekstremis? No, they were people of haya, Bukan, mereka adalah orang-orang yang punya rasa malu, people of honor. orang-orang yang punya rasa hormat. People, when they were uncivilized, Ketika orang-orang tidak beradab, when they didn't know right from wrong, ketika mereka tidak tahu yang mana yang benar yang mana yang salah, they walked around naked. mereka bisa saja berjalan telanjang. And as people became civilized, Kemudian ketika orang makin beradab, they started to cover themselves. mereka mulai menutupi badan mereka. So the highest level of civilization, Jadi peradaban yang paling tinggi of education, dari pendidikan, of good behavior dari kelakuan yang baik is when you're covered. adalah ketika kita tertutupi. Some people want to go back to caveman days. Beberapa orang atau beberapa kelompok orang mencoba kembali ke zaman
seperti zaman dulu nggak pakai baju. But they are the ones that are uncivilized, Tetapi orang-orang itulah yang tidak beradab, not us. bukan kita. So keep your daughters in a good environment Jadi mohon tetap jaga anak-anak ibu di dalam lingkungan yang baik and challenge the Islamophobia. dan kita hadapi tantangan untuk Islamofobia ini. May Allah protect you and your daughters. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Mudah-mudahan menjawab, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pandangan Syekh terhadap orang-orang What is your opinion? yang mempelajari agama-agama orang lain, Who learn other people's religion, sedangkan ia tidak mendalami agamanya sendiri secara utuh? but in fact he didn't study his own religion. Kebetulan saya mahasiswa studi agama-agama atau perbandingan agama. I am the student of the comparison of religion sebagai seorang Muslim. It's fardul ain, individual obligation Ini adalah sebuah fardu ain, buat kewajiban buat masing-masing kita sendiri for us to learn our own religion, untuk mempelajari agama kita sendiri, our aqidah, akidah kita, our fiqh of daily ibadat. fikih kita daripada ibadah kita. We must learn this. Kita harus mempelajari itu. And if you don't know this, Kalau kita tidak tahu mengenai itu, you should not study comparative religion. kita tidak boleh mempelajari agama-agama yang lain. So every Muslim Jadi setiap Muslim should learn their own religion first. harus mempelajari agamanya sendiri dulu. Then if you're a da'i Jadi ketika kita menjadi seorang dai, and you have to give da'wah to kuffar, kemudian kita mau memberikan dakwah kepada kaum kufar, and you already know your aqidah, your fiqh well, dan kita sudah mengetahui akidah kita sudah mengetahui fikih kita dengan baik, then to learn just enough to give da'wah itu sudah mencukupi untuk memberikan dakwah. is permissible. Itu diizinkan. But if you're not engaging in da'wah, Tetapi kalau kita tidak terlibat di dalam dakwah, there's no reason for you to learn the other religion. tidak ada alasan buat kita untuk mempelajari agama yang lain. So I suggest Jadi saya ingin menyarankan all of you first semuanya kalian harus focus on learning the right aqidah fokus dulu untuk mempelajari akidah yang benar in the light of the Quran and Sunnah, dalam cahaya Quran dan Sunnah, the aqidah of the Sahaba dan juga akidah daripada sahabat-sahabat and the best generations, dan generasi yang terbaik, and learn your fiqh. dan pelajari fikih kita. We have a channel, Kita mempunyai sebuah channel Masjid Ribat, Masjid Ribat, and we have free lessons dan kami mengadakan kelas yang gratis on aqidah, mengenai akidah, fiqh. fikih That's for everybody. untuk semua orang. If you want to be a da'i Kalau kamu ingin menjadi seorang dai who engages with Christians yang mungkin terlibat atau diskusi dengan orang Kristen or Jews atau Yahudi or Hindus, atau Hindu, I don't suggest you go study their religion. saya tidak menyarankan untuk belajar agama mereka. We have another channel, Kita juga punya channel yang lain, One Message Foundation. One Message Foundation. Everything you need to debate with them is there. Apapun yang kita butuhkan untuk berdebat dengan mereka ada di sana. When they have contradictions in the Bible, Ketika ada kontradiksi dalam Bible, we scan them and we put them on the screen. ya kita scan kemudian kita tampilkan di layar. So you can take notes Jadi kita bisa kita bisa mencatat and you can give da'wah from it. dan bisa berdakwah menggunakan itu. But to spend more time than that Tetapi untuk menggunakan waktu yang lebih dari itu is to waste your time. membuang waktu kalian. Belum jawabnya. More questions. Ya, yang lain. First statement, I don't feel worthy of preaching because I feel I am to be preached to understand more about Islam. Apa yang first statement ini gak usah ditranslate dulu. Serupa yang harus translate. No need to be translated. And then, based on your story that you told us, after everyone become Muslim and young man has died, and then who guides the society afterwards? It's the first question. And second one, I once heard about there are so many sects of Islam in everywhere, and then how can we as a young Muslim know which sect is truly Muslim?
That's my question. Thank you. Jadi tadi merasa bilang bahwa belum memenuhi kualifikasi untuk berdakwah. Bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's not her statement. Jadi maksudnya gimana? Yeah. I can continue. Yeah. Pernyataannya benar. Yeah. Oke, ya. Bisa. Okay. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us, Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, "Ballighu anni walau ayah." Convey upon me, even if it's one ayah. jadi sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. By da'wah, I don't mean go give fatwa. Jadi dengan berdakwah bukan maksudnya kita memberikan fatwa. But you can take a video clip Jadi kalau kita bisa membuat sebuah video from a da'i dari seorang dai and forward it. dan kita meneruskan, If you see somebody making shirk, ketika kita melihat orang yang mungkin syirik, you can tell them only Allah should be worshipped. kita bisa mengatakan ke dia bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah. If you see somebody not praying, Ketika kita melihat orang yang tidak sholat, you can tell them you should pray. bisa katakan kepada dia bahwa kita harus sholat. You don't need to be a sheikh or a alim or a mufti for that. Kita tidak harus menjadi syekh atau orang alim untuk mengatakan itu. And if they ask you a question Lalu ketika mereka bertanya kepada kita that you don't know the answer to, dan kita tidak tahu jawabannya, go to the scholars maka kita boleh bertanya kepada ulama kita and ask them, dan kata tanyakan kepada mereka, and then take that knowledge kemudian ambil dari pengetahuan itu to the people kepada orang-orang. first. Good. Second, Kedua, regarding the young man mengenai anak muda itu in the hadith yang di dalam hadis, about the boy and the king, ya, mengenai anak laki-laki dan raja itu, when he was killed, ketika dia terbunuh, Allah brought more people after him Allah membawa banyak orang di Muslim. that guided the people, That guy. that were a guide for the people. Itu adalah menjadi tuntunan bagi orang yang lain. This is the deen of Allah. Ini adalah Allah doesn't need anybody. Allah tidak memerlukan siapa saja. Tomorrow if they kill me, Besok kalau orang membunuh saya, it's okay. tidak apa-apa. If I'm shaheed, Saya menjadi syahid I'm successful. dan saya sukses. And Allah will bring people better than me. Dan Allah akan membawakan orang yang lebih baik dari saya. This deen has been coming since the time of Adam alayhi salam, Jadi agama ini telah turun sejak Nabi Adam alaihissalam and it will remain victorious till the day of judgment. dan akan tetap menang sampai hari akhir. If the kuffar kill some of us, Jadi jika kaum kufar membunuh sebagian dari kita, Allah will bring from them Muslims. Allah akan membawa dari mereka menjadi Muslim. The Quraysh were the worst enemies of Islam Ya, suku Quraisy adalah musuh yang paling berat buat Islam. until they ended up becoming Muslim. Sampai akhirnya mereka semua menjadi Muslim. The Tatar from Mongolia, Dan orang-orang Mongolia, Tatar, they're called Tatar. suku Tatar dari Mongolia, They were the worst enemies of Islam. mereka juga musuh yang paling berat untuk Islam. They destroyed Baghdad. Mereka menghancurkan Baghdad. They were more harsh than the Crusaders. Mereka lebih kejam daripada pasukan salib. And they themselves ended up becoming Muslim. Lalu pada akhirnya mereka juga menjadi Muslim. So don't worry about Islam. Jadi jangan khawatir mengenai Islam. Worry about yourself. Kita khawatirkan diri kita sendiri. Islam will become victorious. Islam akan berkemenangan. It will enter every house. Akan memasuki setiap pintu rumah. Wherever the day and the night go, Dimanapun hari, malam, atau siang, Islam will reach. Islam akan mencapai semuanya. The only question is, Pertanyaan sekarang adalah, are me and you going to be part of the da'wah apakah saya dan kalian menjadi bagian dari dakwah or miss the opportunity? atau kehilangan kesempatan itu? Going to be part of the da'wah? Mau jadi bagian dakwah? Weak, Lemes suaranya. weak, very weak. Are you going to be part of the da'wah? Gotta get you on the bus, bro. put your clock 5 minutes behind. Okay. And the third question was, Yang ketiga tadi mengenai apa? Of religion everywhere, and how can young between the sects. The Prophet ﷺ told us Nabi Muhammad SAW memberitahu kita, our ummah will split into 73 sects, umat Islam akan terbagi menjadi 73 golongan, which has happened. yang mana sudah terjadi.
And he told us which one will be the right one. Dan beliau juga mengatakan mana yang paling benar, He said, they are the ones yaitu adalah mereka that are upon what I am upon, meaning the Prophet sallallahu alaihi wasallam. yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW And my Sahaba, I mean the companions of the Prophet dan sallallahu alaihi sahabat-sahabat Nabi. wasallam. So it's very easy. Jadi sangat mudah When you see somebody, ketika kita melihat seseorang, is their aqidah apakah akidah mereka the way that Rasul alaihi salatu wasallam showed us? sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, The way the Sahaba showed us? sesuai dengan jalan yang sahabat tunjukkan kepada kita, And the great ai-imma, the great early scholars? dan juga yang ditunjukkan oleh imam-imam generasi awal, Or is it something new? ataukah itu sesuatu yang baru? If it's new, Jika itu baru, then you know that's not the way of the right people. maka kita bisa tahu itu bukan jalan yang ditunjukkan. So always go back to the Quran. Jadi kita harus kembali kepada Quran And what is sahih from the Prophet alaihi salatu wasalam, dan apa yang sahih daripada Nabi Muhammad SAW. and see what Abu Bakr and Umar and Uthman and Ali and Hassan and Hussein radiyallahu anhum, the Sahaba, how did they do it? Dan kita melihat daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga Hasan dan Husain yang mereka lakukan, Khadijah and Aisha and Fatima radiyallahu anha. Khadijah, Aisyah, Fatimah mereka lakukan. So if it's in accordance to that way, Jadi kalau sesuai dengan jalan-jalan mereka, then this is the right sect. maka itulah sekte yang benar. If it's not, Jika bukan, then this is misguidance. maka itu tidak sesuai. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam told us, Jadi Nabi Muhammad SAW juga memberitahu kita, kullu bid'atun dalalah. Every bid'ah is an innovation, setiap bid'ah adalah a misguidance. sesat. وكل ضلالة في النار, and every misguidance takes you to the hellfire. Setiap kesesatan adanya di api neraka. So if you see new things, Jadi kalau kita melihat hal-hal yang baru, like celebrating al-Mawlid, seperti perayaan Maulid, ask yourself, tanya kita sendiri, did the Quran order this? apakah Quran memerintahkannya? The Quran talks about Shahr Ramadan, Quran talks about Laylatul Qadr. mengingatkan tentang Lailatul Qadar. Did the Prophet ﷺ order this? Apakah Rasulullah memerintahkan itu? He told us about Idul Fitr, Juga mengatakan tentang Idul Fitri, Idul Adha, Idul Adha, Jum'ah, Ma'ad. but never told us Mawlid. Di mana dikatakan tentang Maulid? Did Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Hassan, Hussein, Khadijah, Aisha, Fatima, radiyallahu anhum, did they do it? Dan semua sahabat yang tadi namanya disebutkan, apakah mereka melakukannya? Did Abu Hanifa or Shafi or Malik or Ahmad do it? Dan keempat imam, apakah mereka juga melakukannya? Then you know it's not Islam. Tidak dilakukan. So the conclusion is Maulid is bid'ah. So the conclusion is all of that is bid'ah. It's bid'ah. Yes. I have a video on it. You can watch it with details. Ada video yang saya buat, bisa dilihat dan bisa dipelajari secara detail. And we speak the truth with no fear. Dan kita berbicara kebenaran tanpa rasa takut. If they ban me from coming back, Dondi's here. Jika mereka menahan saya, ada Kohani, there is Kohani. Hani's here too. Let's blame somebody else now. But we must stick to what is Allah, qala Allah wa qala Rasul. Kita harus berpegang teguh kepada taatilah Allah, taatilah Rasul. And then you will know the right from wrong. Maka kita akan mengetahui yang benar dari yang salah. Next question. Saya mau bertanya soal ini ya. Kebetulan kan saya kan ya lahir di lingkungannya yang bisa dikatakan itu belum mengenal Islam ya. Orangnya emang orang Islam, tapi di situ masih tradisi mabuk-mabukan, tradisi ini tuh desa saya itu masih jadi pusatnya gitu. Ini sudah village, that mostly Muslim, but they don't practice Muslim. In fact, the Muslims are doing the drink alcohol, something like that. Nah di situ ya alhamdulillahnya saya termasuk satu-satunya orang yang emang alhamdulillahnya melajari sedikit mengenai Islam. So this one of the people who study Islam. Ya alhamdulillah dulu juga sempat mondok kan. Nah setelah itu kan sekarang kan ini. Jadi emang target saya itu mendakwahi kampung itu sendiri. Pengen target jangka panjang itu emang pengen mengajak orang-orang itu supaya ya kan menjadi peradaban Muslim gitu, bahkan nyampe desa yang awalnya pusat maksiat itu pengen saya jadikan jadi ini pusat peradaban Islam gitu. So basically he wished to
give dakwah to village? Ya, alhamdulillah itu sudah saya lakukan sedikit demi sedikit. Akan tetapi ada satu hal terkait ini ya, bahkan di surat At-Taghabun itu kan juga disebutkan bahwa yang menjadi pandangan pertama kita itu kan salah satunya keluarga kita. Nah, di sini saya emang ini mau minta trik buat menghadapi keluarga itu terlebih dahulu. Soalnya bahkan kan keluarga ada yang sholat aja masih belum gitu. Nah, Pertanyaannya apa jadi? lebih ke trik ini sih, cara mendakwahi keluarga dulu gitu. Oh, Soalnya so the basic question is asking how to give dakwah to his own family. Good question. If you're in a town where there is a lot of disobedience of Allah, Ya, kenapa? Ada yang ditawarkan siapa? Hah? Oh, jadi kalau Mas ini hidup atau tinggal di daerah yang banyak apa namanya, the people, if the people are drinking alcohol, they're doing haram around you. ya, jadi kalau Mas ini tinggal di daerah banyak orang yang masih melakukan hal-hal misalnya minum alkohol, The first thing is to protect your own iman. jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah melindungi iman kita. Get other young brothers who are on the sunnah that are staying away from the haram. Ya, cari anak-anak muda yang masih terbebas dari hal-hal yang tadi Mas sebutkan. Come together, make a good environment. Ya, jadi bikin lingkungan sendiri yang bersih. You can bring them here to a beautiful masjid here. Ya, bisa kau juga ke sini untuk ikut bermajelis. May Allah reward the brothers here from the real masjid for all the good they're doing. Mudah-mudahan Allah juga merahmati teman dari Real Masjid. And then you can start to give da'wah first with good akhlaq. Nah, kita juga bisa memulai dakwah kita dimulai dari akhlak yang baik. And then speak to people. Kemudian bicara kepada orang-orang Because they claim to be Muslim. karena mereka mengaku muslim, Tell them, you know, when you drink alcohol, tetapi ketika mereka minum alkohol, for 40 days your salah is not accepted. sholat mereka tidak diterima. You still have to pray, Tetap harus sholat, but you don't get the reward. tetapi tidak mendapat pahala. And somebody who drinks, their iman leaves their body. Dan ketika seorang minum alkohol, imannya meninggalkan tubuh mereka. So mention the ayat of Quran, Maka sebutkan ayat Quran, the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Sallallahu Alaihi Wasallam, and remind them dan ingatkan mereka with hikmah, dengan hikmah, not harsh, bukan dengan cara yang keras, with love for them. dengan kasih sayang. Because you don't want them to go to the nar. Karena Mas ingin mereka masuk ke dalam jannah. You don't want bad for them. Mas juga tidak mau hal yang buruk buat mereka. This is your family, Ini adalah keluarga Mas sendiri, your people, teman-teman Mas sendiri, your village. desa Mas sendiri. Make dua for them at night. Berdoa untuk mereka pada malam hari. Every day, make your top priority Setiap hari tetapkan prioritas utama Mas to save your people. untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar Mas. Look at the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Look at it. Seerah, the life of Rasulullah. Baca sirah nabawiyah dari Muhammad. Day and night, he would make dua. Siang malam dia berdoa, Oh Allah, guide my people. oh Allah, tuntunlah umat kamu. And day and night, he would speak to them. Siang malam dia berkata kepada umatnya, Sometimes privately, terkadang secara pribadi, sometimes openly. terkadang secara terbuka, Even when they beat him, bahkan sampai ketika mereka memukuli beliau, alayhi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW, he still continued to remind them. dia tetap mengingatkan. So you never give up. Jadi dia tidak pernah menyerah. And inshallah, you will be the means Dan insya Allah Mas ini nanti akan menjadi hikmah of fixing your village. dalam memperbaiki desanya. And like Gonto, Tidak seperti yang di desa Gontor, which used to be a place of masya, of sins, yang sebelumnya adalah tempat maksiat, and now you see the Quran being read, dan sekarang kita bisa lihat di desa itu And salah being semuanya made. dibaca, salah being made. dan juga untuk tempat sholat. Allah will change your town as well. Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah akan merubah desa Mas. Inshallah. Insya Allah. Maaf sekali sesi kita pada siang hari ini cukup sampai di sini ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih